Hai, selamat pagi. Sekarang saya sudah di kantor, jam 7 tadi sampai seperti biasa dan saya merasa happy dengan kemarin jalan-jalan survei di Pinang. Saya mau cerita sedikit tentang Pinang ya. Sebenarnya saya sudah banyak cerita di beberapa vlog saya, tapi saya cuma sedikit cerita tentang bagaimana begitu saya sampai Pineng, walaupun dijemput oleh Liong, saya sih merasa nyaman karena ternyata Pineng juga masih tidak ramah disabilitas seperti di Jakarta. Jadi saya dijemput, kursi roda masuk ke mobil, dijemput Liong dengan jagoan-jagoan ciliknya, dan kami keliling Pineng berhari-hari. Is okay karena memang dijemput oleh Liong dengan kursi roda. Jadi saya tidak merasakan susahnya berada di Pineng sendirian. Tapi ketika hari-hari kerja, Liong tuh harus kerja dan anaknya sekolah, jadi saya harus pergi sendiri. Nah, titik-titik wisata atau tempat yang ingin saya datangi adalah tempat-tempat yang berjauhan, di mana saya harus naik taksi online karena kursi roda tidak bisa jalan, gitu ya. Jadi saya harus cari Grab atau dicariin Liong sampai ke satu titik dan nanti telepon lagi untuk dicariin Grab yang berbeda untuk tempat yang lain. Nah, ternyata juga di Pineng itu Grab itu tidak ada yang model sekelas van kayak Avanza, enggak. Jadi semua pakai sedan. Walaupun Grab Plus itu cuman bedanya sedannya lebih besar sehingga tetap model bagasi. Itu enggak gampang untuk memasukkan kursi roda walaupun bagasinya besar. Dan yang paling parah adalah pelayanan Grab itu tidak terlalu bagus. Artinya drivernya itu sangat tidak ramah dan sering marah-marah walaupun saya berikan tip. Tapi ya sudahlah, itu yang terjadi. Tapi yang jelas perbedaan signifikan antara Penang dengan Singapura itu jauh banget ya. Padahal satu daerah, dan saya pikir Pineng seperti Singapura di mana saya bisa melakukan survei disabilitas. Kenyataannya juga selama saya di Pineng saya masih tidak bisa survei disabilitas kecuali di mall, di hotel, di tempat-tempat yang saya bisa naik kursi roda. Tapi oke, nanti ceritanya akan berbeda. Jadi kalau di Singapura juga driver atau sebagian besar yang waktu saya tanya itu mereka juga tidak terlalu ramah untuk menjawab pertanyaan saya. Bahkan sering ngomel dengan bahasa yang amburadul yang saya juga nggak ngerti, mungkin campuran Cina, Melayu, apapun namanya. Ya kan, saya sudah cerita kemarin, saya 4 kali diomelin oleh supir bis di Singapura. Gara-gara saya bertanya yang sangat sederhana, bagaimana cara ini, itu dia ngomel. Terus ketika saya mencet bel ketika mau turun, salah pencet, dia ngomel. Ketika saya salah pencetnya terlalu lambat, dia ngomel. Tapi ya sudahlah. Tapi karena fasilitasnya oke, saya jarang bertanya dengan orang-orang lokal. Tapi karena fasilitas disabilitas yang bagus, ya jarang bertanya dan saya bisa melakukan sendiri tanpa harus bertanya, ya. Beda dengan Pineng di mana saya harus bertanya karena saya nggak tahu itu, tapi pelayanan fasilitas disabilitasnya masih jauh sehingga saya harus bertanya. Dan pertanyaan itu sebenarnya sangat-sangat sederhana, tetapi itu karena tidak terlalu ramah ya sudah. Tapi saya baru tadi ngobrol dengan teman Grab di perjalanan, katanya dia pernah ke Malaysia. Ketika dia di Malaysia, dia juga merasakan bahwa suku Melayu itu yang sedikit kurang ramah dibanding
suku-suku India atau China di Malaysia. Tapi aku jadi inget-inget memang, karena ketika saya bertanya itu memang lebih banyak orang-orang Melayu, di mana justru yang Chinese dan India itu justru mereka cukup ramah ya, bisa menjawab dengan senyum. Jadi itu perbedaan dasar. It's okay, nggak apa-apa. Itu masing-masing negara punya karakter berbeda. Di mana juga Indonesia, di mana di Indonesia walaupun misalnya saya bertanya, itu mereka menjawab dengan senyum. Dengan senyum, ya memang Indonesia sangat terkenal dengan santun dan bahagia untuk menjawab pertanyaan orang-orang asing itu kan. Oke, selama di Penang saya happy, saya bisa melakukan apapun apa yang saya mau walaupun sangat terbatas dengan keadaan kursi roda. Dan jangan lupa saya pernah ditinggal pesawat. Harusnya saya liburan dan survei disabilitas di Penang itu tanggal 7 sampai tanggal 14 September kemarin, tapi saya harus extend sampai ke 16 karena saya ditinggal pesawat. Itu saya sudah cerita di vlog saya yang sebelumnya. Dan hari ini saya akan nulis dan komplain kepada AirAsia kenapa aku tidak diberitahu tentang majunya pesawat saya. Itu pertama. Kedua, saya juga mau komplain tentang bagaimana mereka memperlakukan saya sebagai disabilitas untuk harus membawa koper sendiri, naik pesawat sendiri tanpa ada orang yang bisa membantu. Ketika kru pesawat AirAsia Malaysia datang, dia membela diri bahwa dia baru datang sehingga tidak bisa membantu aku. Kan buat saya tuh nonsen, karena ketika pesawat datang, penumpang sudah mulai datang, mulai masuk, itu mereka sudah harus siap untuk menolong. Saya sendiri tidak butuh dimanjakan, tidak. Saya cuma butuh bantuan karena saya memang nggak bisa untuk bawa tas sendiri. Naik pesawat tuh nggak gampang karena satu trap kira-kira 20 cm, saya harus pegang. Terus susah karena tempatnya sempit kan, dan itu buat saya sangat kecewa. Juga ketika di pesawat saya mau ke kamar kecil, saya jalan itu kan jaraknya cuma 60 cm, seorang kru datang menabrak saya tanpa melihat saya, tanpa bilang permisi, tanpa menoleh kepada saya, dan saya limbung karena saya memang tubuh separuh. Dengan jarak antara 60 cm saya ditabrak, saya tidak bisa jatuh. Untung tidak jatuh tapi limbung, dan dia sama sekali tidak menoleh kepada saya, apalagi minta maaf. Terus ketika mendekat dengan toilet, ada seorang kru melihat saya susah payah untuk berjalan dengan pesawat yang agak sedikit bergoyang, sama sekali tidak ada bantuan. Bahkan cuman bertanya, mau dibantu? Tidak, dia cuma melihat saja. Itu pelayanan yang sangat buruk. Kalau saya nggak bisa sama sekali, apakah dia memang bisa bantu? Ya. Ketika saya keliling dunia dengan banyak pesawat asing, yang luar biasa memang JAL itu begitu saya berdiri dari kursi, mereka langsung datang mendekati saya dan tanya, kamu apa? Langsung saya dibantu, sampai kadang-kadang nggak usah dibantu, saya bisa. JAL yang sangat peduli. Yang lain standar, oke. Bahkan AirAsia Indonesia pun oke. Ketika saya berdiri untuk pipis waktu saya ke Singapura atau kemarin ke Bali, ya, mereka melayani dengan cukup standar, oke gitu, nggak masalah. Tapi kenapa tadi AirAsia Malaysia itu sangat membuat saya kecewa. Saya akan nanti kalau misalnya jalan kemana lagi, saya harus tanya AirAsia itu dari mana, karena saya kok merasakan sesuatu yang tidak nyaman dengan AirAsia Malaysia. Ya apapun namun saya sudah
selama dengan sehat di sini dan saya sudah mulai bekerja lagi. Habis ini saya punya banyak rencana dan banyak agreement dengan beberapa orang dan institusi untuk melakukan apa yang aku lakukan tentang perjuangan dengan teman-teman disabilitas. Jadi hari Selasa besok saya harus mengajar di Zoom ya. Bukan Zoom, di sana di Untar workshop untuk membawa anak-anak calon arsitek mencoba duduk di atas kursi roda. Terus tanggal 23 juga workshop di Girisi. Lalu Oktober beberapa workshop, terus November lalu ke Singapura lagi sampai Desember. Dan saya akan melakukan semua yang terbaik untuk Indonesia. Yang jelas niat saya untuk ke Penang atau keliling dunia sampai tahun 2024 itulah semua perjuangan saya untuk disabilitas Indonesia. Semoga apa yang saya lakukan untuk disabilitas Indonesia bisa memberikan dampak yang baik untuk kami semua. Ya mungkin ketika semua bisa terjadi di Indonesia, mungkin saya sudah tidak lagi, karena kan ini kan butuh waktu dan proses ya. Tapi paling tidak untuk teman-teman disabilitas di generasi kemudian itu bisa merasakan apa yang saya perjuangkan untuk kita semua. Terima kasih atas dukungan selalu vlog aku yang dari kemarin-kemarin, cerita tentang apapun yang saya rasakan dan saya inginkan bisa memberikan inspirasi bagi teman-teman dan bisa melakukan yang terbaik untuk Indonesia. Selamat pagi, selamat hari Senin, selamat bekerja. Tuhan berkati. Salam.